Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Janhan Putra dan pada kesempatan kali ini saya akan berbicara mengenai pain management atau manajemen nyeri atau sakit. Nah, nyeri adalah suatu perasaan yang tidak menyenangkan yang disampaikan ke otak terkait dengan adanya kerusakan jaringan, baik potensial maupun aktual. Nyeri ini biasanya bersifat subjektif dan emosional. Nyeri sering timbul sebagai manifestasi klinis pada suatu proses patologis di mana nyeri tersebut memprovokasi saraf-saraf sensorik. Nyeri menghasilkan reaksi ketidaknyamanan, distres, atau penderitaan. Nah, nyeri ini ada beberapa jenis. Nah, yang kita bahas di sini berdasarkan durasinya, nyeri itu bisa dibagi menjadi nyeri akut dan kronis. Sedangkan berdasarkan asalnya, nyeri nosiseptif dan nyeri neuropatik. Nyeri nosiseptif adalah nyeri dibagi menjadi nyeri perifer atau somatik atau nyeri visceral yang berasal dari organ internal seperti pankreas dan usus besar. Biasanya lebih dalam dan lebih sulit dilokalisasi letaknya. Dan berdasarkan intensitasnya, nyeri ada mild pain, moderate, dan severe, ringan, sedang, dan berat. Untuk nyeri akut dan kronis, biasanya durasinya 3 bulan. Untuk akut dan lebih dari 3 bulan kronis. Nah, untuk mekanisme nyeri sendiri, ada 4 mekanisme. Yang pertama adalah transduksi, yang kedua transmisi, ketiga modulasi, dan keempat persepsi. Di mana aktivasi nociceptor akan pergi menjadi aferen primer, aferen sekunder, aferen tersial, dan menjadi persepsi. Pada transduksi, proses ini merupakan perubahan rangsang nyeri menjadi suatu impuls listrik yang akan diterima oleh ujung-ujung saraf. Jika terdapat stimulus nyeri atau noxious pain, misalnya panas, tekanan, atau rangsangan kimia, akan diubah menjadi impuls saraf dan ditransmisikan di sepanjang saraf aferen menuju ke spinal cord, ke SSP, sistem saraf pusat. Pada transmisi, proses penyaluran impuls listrik sepanjang jalur nyeri. Ada 2 serabut saraf aferen, yaitu serabut alfa dan serabut C. Mediator inflamasinya biasanya histamin, prostaglandin, leukotrien, dan serotonin, dan dapat meningkatkan sensitivitas nociceptor atau nyeri. Nah, pada proses modulasi adalah proses modifikasi terhadap rangsang, dapat berupa proses augmentasi atau inhibisi. Dan pada persepsi, proses terakhir saat stimulasi sudah mencapai korteks, sehingga mencapai tingkat kesadaran, yang selanjutnya akan diterjemahkan dalam tanggapan terhadap rangsang nyeri tersebut. Nah, untuk penilaian nyerinya, penilaian nyeri adalah proses yang memerlukan pemahaman tentang teknik penilaian, keterampilan komunikasi yang baik, dan pengetahuan tentang manajemen nyeri. Penilaiannya ada 2, unidimensional atau multidimensional. Untuk unidimensional hanya mengukur intensitas nyeri saja, dan biasanya dipakai untuk nyeri akut, dan digunakan untuk evaluasi pemberian analgetik. Sedangkan untuk multidimensional, itu mengukur intensitas dan afektif nyeri untuk penyakit kronis dan dapat dipakai untuk penilaian klinis. Nah, yang pertama adalah penilaian nyeri visual analog score atau VAS. Nah, kita gunakan suatu garis di mana ada tanda pada kedua ujung garis ini. Dapat berupa angka atau pernyataan deskriptif. Ujung yang satu mewakili tidak ada nyeri. Sedangkan ujung yang lain mewakili rasa nyeri terparah yang mungkin terjadi. Kelebihan dari VAS ini lebih cepat dan sederhana, gampang dipahami dan diinterpretasikan, dan dapat digunakan dalam banyak studi. Tetapi kekurangannya tidak dapat digunakan saat keadaan emergensi dan tidak untuk pasien dengan gangguan kognitif, kesadaran, dan visual. Nah, yang penilaian nyeri berikutnya adalah menggunakan Numerical Rating Scale atau NRS, seperti pada gambar ini. Misalnya, bila tidak nyeri atau baik-baik saja, 0 sampai 1, 0.
Atau misalnya nyerinya ringan, bisa 1-3, atau nyerinya lumayan sakit sedang 4-6. Apabila amat sakit biasanya dari 7-10. Penilaian nyeri ini kelebihannya lebih cepat dan sederhana, lebih mudah dan cepat dipahami dan diinterpretasikan, dan lebih baik dari FAST untuk penilaian nyeri akut. Tetapi kekurangannya adalah tidak untuk emergensi, keterbatasan pilihan kata untuk menggambarkan nyeri, dan tidak untuk pasien dengan gangguan kognitif dan kesadaran. Berikutnya ada juga penilaian Wong-Baker Face Scale atau WBFS. Digunakan pada pasien dewasa dan anak lebih dari 3 tahun yang tidak dapat menggambarkan intensitas nyerinya dengan angka. Jadi ada gambar. Nah, dari gambar-gambar ini biasanya kita minta pasien, biasanya gimana nyerinya, bagaimana, atau misalnya kita tanya nyerinya bagaimana, sakitnya bagaimana, dan bisa kita nilai. Kelebihannya, nah, Wong-Baker Face Scale ini amatlah cepat dan sederhana, mudah dan cepat dipahami dan diinterpretasikan, minimal instruksi, bisa digunakan bersama FAST. Kekurangannya, afeksi dapat membingungkan sejalan dengan intensitas nyeri. Nah, penilaian nyeri berikutnya adalah penilaian nyeri McGill Pain Questionnaire atau MPQ. Kita bisa lihat ini contohnya. Nah, kita isi data pasien, kemudian kita tanyakan bagaimana nyerinya, apakah nyeri, bila ada nyeri misalnya seperti ditusuk, apakah ada atau tidak, atau sedang atau sangat sakit, dan sebagainya. Kemudian di sini juga kita bisa tulis nyerinya di mana saja dan kita beri penilaian. Nah, untuk McGill Pain Questionnaire ini kelebihannya untuk nyeri kronik yang bervariasi bisa digunakan deskripsi nyerinya lebih jelas, tersedia dalam long form dan short form, dan tersedia dalam banyak terjemahan. Tetapi kekurangannya, pertanyaan-pertanyaan ini terkadang bisa menjadi amat kompleks dan memerlukan instruksi yang cukup jelas kepada pasien. Dan pasien harus memiliki kemampuan kognitif, komunikasi, dan motorik yang baik. Kemudian ada juga penilaian nyeri Pain Diary. Pain Diary ini sebenarnya adalah catatan tertulis atau lisan mengenai pengalaman pasien dan perilakunya. Jenis laporan ini sangat membantu untuk memantau variasi status penyakit sehari-hari dan respons pasien terhadap terapi. Pasien kita suruh untuk mencatat aktivitas intensitas dan kaitan dengan aktivitas atau intervensi yang dilakukan. Misalnya, aktivitas harian, tidur, aktivitas seksual, kapan menggunakan obat, makan, dan lain-lain. Nah, kelebihannya dari Pain Diary ini adalah dapat melihat pola nyeri dari durasi, onset, dan sebagainya. Kemudian kita juga dapat melihat manajemen nyeri yang efektif. Kemudian dapat meningkatkan hubungan dokter-pasien dalam menentukan terapi berkelanjutan. Tetapi kekurangannya dapat terjadi ketidakakuratan data. Misalnya pasien bisa lupa atau mungkin pasien moodnya tidak baik. Jadi mencatatnya salah dan variasi item dalam penggunaan Pain Diary. Nah, jenis nyeri itu ada 3. Yang pertama adalah nyeri somatik, yaitu nyeri tajam, panas, atau menyengat yang dapat ditunjukkan lokasinya, serta diasosiasikan dengan nyeri tekan lokal di sekitarnya, berasal dari kulit, jaringan pengikat, otot, tulang, dan sendi. Kemudian ada nyeri visceral, yaitu nyeri tumpul, kram, atau kolik yang tidak terlokalisir, yang dapat disertai dengan nyeri tekan lokal, nyeri alih, mual, berkeringat, dan perubahan kardiovaskular. Dan ada juga nyeri alih yang berbeda dari tempat asal yang disebabkan oleh inervasi oleh segmen spinal yang sama. Dapat terjadi karena nyeri alih saraf efferens dari area penggabungan di medula spinalis menghantarkan persepsi salah bahwa nyeri yang berasal dari daerah alihan yang disebabkan karena kulit memiliki banyak reseptor sehingga dipersepsikan nyeri di area alihan dibandingkan lokasi asal. Contohnya seperti angina pectoris.
Tujuan penata laksana nyeri adalah mengurangi intensitas dan durasi keluhan nyeri, menurunkan kemungkinan berubahnya nyeri akut menjadi nyeri kronik yang persisten, mengurangi penderitaan dan ketidakmampuan akibat adanya nyeri, meningkatkan kualitas hidup pasien, dan mengoptimalkan kemampuan pasien untuk menjalankan aktivitas hidup sehari-hari. Nah, untuk manajemen nyerinya sendiri menurut WHO ada 3 step. Step 1 yaitu biasanya nyeri ringan sedang menggunakan obat non-opiat dan adjuvan seperti NSAID atau acetaminophen. Terapi adjuvan dapat digunakan sendiri atau kombinasi dengan non-opiat. Contohnya kortikosteroid, antidepresan trisiklik, antikonvulsan, plester lidocaine 5%, capsaicin. Step 2, nyeri moderate sampai berat moderate. Biasanya agen opiat digunakan seperti kodein, hidrokodon, propoxifen, dan sering dikombinasi dengan acetaminophen atau NSAID. Tramadol, agen atipikal baru yang metabolitnya seperti O-demetil tramadol, dapat mengikat reseptor opiat dan memiliki karakteristik non-opiat, yaitu sedikit menghambat reuptake NE dan serotonin. Step 3, nyeri moderate sampai berat. Biasanya untuk step 3 ini diberikan morfin, oksikodon, fentanyl, dan hidromorfin. Nah, untuk WHO Pain Relief Ladder-nya bisa dilihat di gambar ini. Nah, untuk manajemen nyerinya menurut WHO step ladder apabila level 1-3, mild diberikan acetaminophen, NSAID. 2 moderate level 4-6 diberikan kodein, hidrokodon, oksikodon, dihidrokodein, tramadol, dan adjuvan. Untuk tingkat parah diberikan morfin, hidromorfon, metadon, levorfanol, fentanyl, oksikodon, dan adjuvan. Tapi untuk manajemen nyeri akut, biasanya kita gunakan step 3 terlebih dahulu, kemudian menuju step 2, baru step 1. Dan kebalikannya untuk manajemen nyeri kronik dari step 1 menuju step 2 dan step 3. Sekian sedikit penjelasan saya mengenai pain management. Semoga dapat dimengerti dan terima kasih.